Aku ke arah orange juga. Oke. Ya cuma di sini balik lagi gameplay yang akan menentukan. So buat kalian semua, apakah Orange Esports yang akan memenangkan game kali ini ataukah karena RSGPH? Sekarang kita bakal lihat sendiri dan membuktikan di Land After, dan kalian akan menjadi saksi untuk game yang kali ini. Alright. Wah, bridging yang sangat keren, hype yang sangat dapat. Tapi itu dia. Atau Aswin ya. Kan satu buat retribution yang mau tidak mau untuk sekarang dipakai, dan dia tidak langsung melakukan ke arah orange buff karena dia tahu bakal dikontes, bakal ada retribution yang tidak bisa dia gunakan masih terhadap cooldownnya menuju ke arah 8 detik. Dan bahkan di depan sana Eman, one last dibalaskan dan Vales teroutplaykan. No, almost is never enough. But Light harus menuju ke arah belakang dengan satu buff flicker. Aqua is coming. Satu bar retribution didapatkan dan ternyata first blood di tangan dari seorang Man. Di posisi yang tepat diikat kakinya Goni dan bahkan dipasang menuju ke arah satu buah cutthroat. Demon Kite down, dan ini dia Fanny yang dilihat oleh seorang Gary yang menjadi celah besar untuk bisa menumbangkan RSGPH. Satu window. Tadi kenapa? Demon Kite menggunakan Retribution di purple buff itu membuka semua peluang Orange Esports untuk melakukan invasi. Dan dengan adanya Lolita diduetkan dengan Fanny, ini sulit banget buat RSG yang namanya apa ya, counter engage gitu di early level terutama. Yes, dan ini Orange Esports udah benar-benar mendapatkan titik baliknya ya. Dia tahu ada Gary sebagai assassin atau Fanny yang kita tahu dia memanfaatkan potensial early-nya dengan sangat baik. Terlihat dengan adanya 2 point kill yang berhasil diamankan, tapi jungle pattern-nya akan terlihat di mana di area bottom lane Nuts pun sudah mulai 1v1 situation. Infinity War terjadi, Cortan Inferno diaktifkan oleh Born. Means dari tadi mengganggu pergerakan dari Demon Kite yang mengamankan karya purple buff yang buat main dari sisi tim Orange Esports memaksa ke retribution diamankan begitu saja. Dan satu informasi penting sudah mulai diamankan, membuat Turtle terbuka lebar bagi Orange, namun Min berikan distraksi di mana dia harus tumbang begitu saja. Tapi Gary mendapatkan satu buah informasi bahwa tidak ada lagi retribution dari Demon Kite, membuat RSGPH tidak mau memaksakan kehendak mengingat mereka dalam posisi yang tidak diunggulkan. Bahkan di area mid lane pun kita bisa lihat juga aku harus bermain secara aman karena dia adalah late game insurance dari RSGPH juga untuk bisa mengamankan stack-nya. Dan Gary sudah mulai berani bermain dengan sangat agresif mengarah ke orange buff yang dimiliki RSGPH. Like sudah mulai mendapatkan informasi di selain karena satu buah Batfish dikeluarkan. Gary masih still survive dengan ada satu buah steel cable dan mundur ke arah belakang Goni. Luar biasa banget ya, bener-bener agresif banget. Oke, kita ngomongin talent sekarang. Man dengan magic shop-nya mengamankan movement speed juga dan juga penetration. Di sisi lain lihat Aquanya sama juga magic shop, penetration dan juga yang namanya movement speed. Dan itu juga buat teman-teman di rumah, tapi ya sebelumnya di area bottom lane udah sedikit berikan cengkraman maut dari RSGPH di mana dari bottom Orange Esports harus tumbang begitu saja, namun dibalaskan dengan ada satu objektif yang masih terbalut bukan immortal ya, gold shield yang membuat Orange Esports semakin di depan. 10.000 gold berhasil diamankan, hanya berbeda 1.000 dari RSGPH, masih bisa mengejar ketertinggalan. Tapi kita akan lihat tentunya dari RSGPH sendiri di game kita yang kedua mereka cukup mengalami disadvantage mengingat objektif turret yang masih terbalut gold itu masih cukup mahal banget diamankan oleh tumpangkan di follow up, bahkan butuh 3 ultimate yang dimana solo kill dari bottom lane dilakukan oleh seorang Moskov atas seorang Vales. Ter-outplay Esmeraldanya dan bahkan lihat gold difference yang dimiliki dari tim Orange Esports, mereka langsung memiliki 3.000 gold difference. Dan bahkan Eman shotgun yang berhasil dihindari, tapi aku damage-nya terlalu sakit dan ternyata masih belum cukup. Gary is coming, miss cable, sayang sekali. Almost is never enough. Alright, tidak membiarkan dan memberikan kemudahan bagi Orange Esports untuk bisa menumbangkan struktur bangunan yang ada di area objektif tersebut, membuat Orange Esports harus reset lagi, mundur lagi tentunya untuk nantinya bisa mengambil potensial objektif dari kawan-kawan RSGPH. Wow. Ini kalau melihat dari situasinya masih terpaut 2 gold ya. Cuman sebenarnya RSGPH ke arah late game akan lebih nyaman mengingat mereka ada Beatrix, ada juga Sicilian. Ini bahkan positioning Dakwa kalau aku boleh note, ini bagus banget dari tadi. Dia 2 kali dapat total kill points dan bahkan belum terpick off sama sekali, yang notabene melawan Assassin, melawan Tamus juga yang akan suka masuk ke backline. Positioning akan menjadi kunci utama Aqua memberikan damage, dan lihat damage dealnya untuk saat ini masuk menit 6 masih oleh Nuts. Tapi Valens ya akan coba menyusul dari segi damage deal, tapi depan sana lihat RSGPH berada di posisi yang tidak baik di 6 menit kali ini. Dan bahkan terperangkap di bottom lane Nuts.
Almost is never enough. Masih ada lari ke arah belakang, sprint langsung kabur. Namun Blast tidak berhasil mendapatkan apapun, tapi dominasi laning di dua lane yang sangat penting dipegang oleh tim Orange Esports. Berserker Fury di menit yang ke-6. Ini bisa menghujam jantung dari Eman yang sudah bisa dipastikan. Blaze tapi ada spray down dikeluarkan begitu saja mengarah ke tubuh seorang Manaping. Masih ada follow up dari Born di mana Quarter Inferno diamankan dari RSGPH, tidak mengamankan apapun, hanya berhasil menembangkan Valence dan 3 turtle objektif berhasil diamankan oleh kawan-kawan dari Orange Esports. Tapi kalian juga bisa banget tentunya untuk ikutan dari event Transformer Pass di Mobile Legends Bang kalian dan dapatkan banyak sekali reward yang ada di sana. Jadi buruan selesain eventnya karena akan ada skin baru, efek, dan banyak sekali tentunya yang bakal bisa kalian dapetin. Oke, tapi lagi seperti biasa yang udah gue bilang dari sebelum match mulai, Valence harus dikurangi ya kan permainan offside-nya ketika dia main fisikal ya kan. Posisi dia maksa dapetin tadi 3 lawan 1 hitungannya. Oke, dibantu sama Man dengan real world manipulation. Tapi ini kan belum memiliki power dari yang sangat maksimal. Tapi lihat Kerry di depan sana, bakal coba ditangkap itu saja. Emma Van der telah keluar, tapi lihat Demon Kite dari belakang utama, Cutthroat. Demon Kite nowhere to hide. Langsung ditumbangkan dan bahkan Nats bakal coba dipaksa. Valence di depan sana. Betul berat banget untuk seorang Valence dan bahkan dia adalah ujung tombak utama sekarang, Cipi. Ya benar banget. Apa yang terjadi Goni? Winning conditionnya untuk di menit ke-8 kali di lead oleh Orange Esports. Orange Esports menjalankan, mereka tahu tadi yang aku bilang di awal-awal, Retribution Demon Kite buat purple buff itu rugi banget. Itu membuka pintu Orange Esports dan dengan potensi dengan Fanny-nya tuh luar biasa. Tapi nanti bagian bottom lane setup yang baik. Valence memberikan kejutan yang bagus di mana aku harus tumbang. Ujung tombak dari GPH melalui Jilan dan Blast mengarah ke arah Eman. Flicker digunakan untuk bertahan, tapi damage yang diberikan oleh Yves. Man pun mampu menumbangkan ke area tubuh dari seorang Eman. 2 hero GPH tertumbangkan. Menyisakan 3 hero saja membuat Orange Esports berhasil mengakuisisi jungle. Patron kembali milik Demon Kite. Gila, benar-benar bakal coba dipaksakan Valence. Jangan lupa daratan, damage-nya memang sakit. Tapi lihat, ini mereka harus bermain dengan objektif kalau mereka ingin mengamankan game yang kali ini. Dan lihat di depan sana, Valence tidak bisa dibendung. Yang bisa membendungnya adalah seorang Cecilion, sedangkan Cecilion gak bisa berdekatan sedikit pun dengan seorang Valence yang udah bisa dipastikan ditumbangkan dengan cepat. Dan ingat, tim PH itu paling jago banget memainkan pola strategi gameplay. Maksudnya kayak main mental block. Iya, mentalnya dipermainkan, mentalnya dinaik turunkan. Bener-bener kayak di korak-korakan. Itu dia, itu yang aku setuju banget. Di mana Orange Esports mereka udah 6.000 gold lead. Yes, mereka harus pertahankan. Bahkan ada tiba di area mid lane ini mana kita bisa lihat juga Nats coba untuk memberikan distraction di area mid lane pun langsung dipukul mundur oleh kawan-kawan dari Esports. 4 hero tersisa dari RSGPH. Mampukah mereka bertahan karena ini Peter terjaga di area mid lane pun langsung dipukul mundur begitu saja oleh Valence dan bahkan struktur bangunan mid lane itu pun langsung tumbang. Lord yang pertama akan berjalan ke area bottom lane, tapi top lane Tarat RSGPH akan masih ada satu buat Cecilion, tapi ternyata di arah bottom lane mereka berhasil mendapatkan best turret kembali. Dan dengan Lord menit 9 mendapatkan 2 best turret, totally cuan banget ini. Karena dengan adanya Lord Scarlet Phantom, Light, bahkan ditambahin Hasclaw pula. Sementara sisi lain, Dominance Ice di tangan Tamus dan juga Lolita ini tetap yang namanya respect anti-regen dari seorang Nats juga. Sementara kalau ngeliat dari Cecilion ya, late game insurance-nya juga RSGPH, dia baru 2 item. Ditambah lagi ampun Eman dan strategi mereka dengan sangat baik di game yang kedua. Di real world population dibuka begitu saja. Mereka ingin menumbangkan bangunan yang ada di area top lane. Quarter Inferno diaktifkan oleh Born di mana RSGPH menghindari serangan yang diberikan namun gak bisa menyelamatkan satu objektif turret yang tersisa tadi. Itu dia, Man dengan Eve-nya sangat-sangat berani. Dia ngebuka, dia ingin bisa memantapkan dirinya mendapatkan satu buah best turret dari top lane. Dan buat kalian semua kelewatan. Dan juga kita lihat bakal ada team fight. Nats again menjadi Samsa di depan sana, memberikan badannya di depan untuk coba membuka tim fight. Dan aku I'm offended! Berhasil dengan Julian. Satu momen didapatkan. Lolita dan tapi lihat Kerry berhasil ditumbangkan oleh seorang Eman. Dan bahkan real world manipulation hampir menumbangkan Demon Kite. Shutdown 3 ditukar 2. Again and again. Light membuat cahaya yang terang untuk tim RSGPH. Man sudah mulai hadir mengarah ke semak-semak damage yang terlalu sakit membuat Valence
berhasil memukul mundur ke area yang mana membuat RSGPH tidak bisa mengarah ke area Lord. Orange Esports sudah mulai memancing keributan lagi. Flicker dikeluarkan begitu saja, seorang man maju ke area depan, Valens terjerat dan bahkan tertarget oleh satu buah MAV dan dikeluarkan oleh seorang Mike. Nats mengabrak-abrak di belakang, mencoba untuk mulai mundur karena kawannya harus lenyap di sisi lain. Orange Esports langsung mundur ke area belakang dan mengarah ke area Lord yang sudah mulai untuk dipancing keributan. Ingat, Man tadi menutup reward manipulationnya sendiri, tapi depan sana Light bakal coba untuk menutup. Tapi Nats membuat seorang Man gak bisa masuk lebih dalam lagi, dipotong dua rotasinya. Light berhasil ditumbangkan, tapi di depan sana Nats tidak mau tinggal, dia memaksakan ke arah belakang. Man still survive, diikat kakinya Nats. Where are you going? Cecilian Demon Knight berhasil menyelamatkan Nats dan terus. Dua hilang, oh my god. Lihat follow up damage yang dilakukan oleh seorang Demon Knight sangat baik. Dan Nats percaya temannya tidak akan meninggalkannya seorang. Kali ini dengan adanya gerakan-gerakan yang berhasil dibentuk dengan Nats dan juga Like, langsung di follow dengan sangat baik membuat mereka bisa langsung mengarah ke area Lord kita yang kedua. Sudah mulai ditarik ke daerah territorial kawan-kawan RSGPH. Gary sudah muncul untuk memunculkan batang hidungnya agar bisa melakukan steal, tapi ternyata tidak bisa karena RSGPH berhasil men-steal terhadap satu objektif Lord kita yang kedua. Wah, luar biasa ini Orange Esports yang Valens, tadinya ya. Godi, Valens, what are you doing, Valens? Berhasil menunggu satu, tapi tidak Valens tumbang. Itu dia, Valens. Lagi dan lagi. Ingatlah, Valens, kamu yang ada di Malaysia. Birahi membunuhmu. Cuman kalau aku lihat Orange Esports yang 2 bahkan 3 menit lalu itu leading 6.000. Lihat sekarang gold lead-nya udah dikejar sama RSG. Bener-bener RSG tetap tenang. Tapi dari top lane kita bisa lihat Demon Knight coba untuk mulai menghentikan pergerakan dari Born. Langsung saja mundur ke Swords yang dikeluarkan, tapi Eman follow up dengan sangat baik. Spider dikeluarkan, tapi Min mengarah ke area Eman untuk memukul mundur, tapi Demon Knight masih belum mau mundur, di mana Enhance Shine-nya mengarah ke area Tubuh seorang Orange membuat satu hero tumbang, disusul lagi dengan adanya Born yang harus hilang, membuat Orange Esports harus kehilangan dua pemainnya, tapi hampir saja dengan tombak lintas Sumatera dikeluarkan oleh Valens. Namun dua hero dari RSGPH masih bisa survive. Oh my god, nafsu membunuhmu adik-adik. Jangan terbawa nafsu, jangan terbawa dalam alam sadar dari Goni. Yang tadi kamu bilang mereka memimpin gold yang banyak dan sekarang RSGPH mau leading 1.600 gold dan mendapatkan 4 turret yang tadi sama sekali tidak bisa didapatkan oleh tim RSG. Sudah diamankan dari Orange Esports. Berarti mungkin kalau Min, Dominant Blast, Flicker, di follow up tidak ada Flicker untuk kedua belah pihak. Sama-sama di follow dengan sangat baik, tapi sama-sama bisa menarik diri satu sama lain. Ketika inisiasi yang dilakukan gagal, mereka berdua memilih untuk mundur, tidak mau over a commitment. Karena terlalu berbahaya kalau yang over commit cuma hanya satu pihak saja. Bisa ditinggalkan secara tiba-tiba dan bahkan direbut oleh tamu seorang diri. Tamu seorang diri, manage wave minionnya, mengingat Lord kita yang ketiga akan muncul berada di laman siapa yang akan mengarah ke area lower bracket dan dapatkan gas coin kalau memang benar, dan bisa ditukar tentunya dengan item-item menarik seperti efek recall, emote dan juga skin. Cakep! Bukan. Kita sebagai partner kan follow up doang. Oh iya. Tadi ya aku perhatikan ya, si Nats. Itu dia ya, dari pasifnya Esmeralda juga. Cuman kalau aku boleh Min mencoba untuk melakukan penyelamatan, tapi ternyata misi penyelamatan diri dari seorang kali gagal. Tapi lihat Valens seorang diri, bakal di follow up Demon Knight down. Dan kali ini Valens still survive, tidak terlalu lama. Lihat Tasco-nya dan Betty Bang tertampar oleh kenyataan, hilang di telan bumi. Man, where are you going? Nggak boleh pulang, maunya digoyang. Dan bahkan Eman, damage-nya belum kena, tapi lihat Chantal dilakukan. 4 hilang, dan ini namanya apa? Ini bencana untuk Orange Esports. Mereka harus kehilangan 4 pemainnya. Di sisi lain dari sisi RSGPH benar-benar wise buat mereka mendapatkan peluang besar untuk langsung melakukan steal terhadap Lord yang ketiga kita kali ini. Dan bahkan Lord-nya udah mulai diambil dan mungkin akan berjalan ke area top. Tentu dari segi komunikasi dan juga position RSGPH, mereka meskipun Valens 19 gini ya udah sakit apalagi ditampar kenyataan kalau dia memang bukan milik kita. Sakit sekali tentunya. Lihat bentar lagi ya. Nah, tapi Aqua dia pinter banget. Dia beda boost. Lordnya dibiarkan tidak bisa di follow up karena memang agak cukup berbahaya. Mungkin kalau mencoba memaksakan di top lane. Sebenarnya ini kalau selama masih ada Nats itu nggak berbahaya. Tapi karena dia nggak punya frontliner, mereka nggak punya badan. Wah, mereka nggak bisa sembarangan main masuk-masuk aja karena Aqua tertake dari minus gini.
hilang sudah Benar. semua apa yang dimiliki dari RSGPH karena mereka tidak memiliki best turret, mereka tidak memiliki high ground defensive. Benar. Bisa apalah. Memang di beberapa kali itu mengembalikan keadaan yang tadinya Orange Esports leading karena adanya I'm Offended itu kebalik sekarang RSGPH yang lead 7.000 gold loh. Yes, apalagi di menit 21 Nats sudah benar bisa membadani semua dealing damage yang diberikan oleh kawan-kawan dari Orange Esports dan bahkan mereka udah mulai memancing keributan, melakukan ekspansi terhadap jalur yang dimiliki Orange Esports di ada mid lane, wave dan penunjang pergerakan sudah mulai terlane. Orange Esports sudah Bisa ya dari minus 8.000 jadi cuan 8.000. Itu dia. goks. Itu Gila. menit 14 itu Orange Esports masih. 8.000 loh. Iya. Di 8.000 lah Iya. something. Oh, aku setuju sama lu. Terhadap objektif yang mereka karena Valis maka seorang Nats membuat tentunya mengingat ada 3 hero Orange Esports yang melakukan observasi di area Lord Pit Kit. Bisa menggawangi dari Lord supaya tidak menuju ke arah tim RSGPS. Dan kalau itu tadi terbaiting dari bawah, itu bakal bisa di team fight loh. Ya, di Bisa di atas. team fight dan mungkin bukan hanya Lord, mungkin bisa melakukan wipe out karena setelah mereka di fight, mereka dapetin Lordnya, mereka kehilangan Nuts doang, mereka paksa menuju ke arah base turret. Yes, kita akan Bisa sampai lihat. ke depan sejauh itu. Sejauh ini dari range masih belum terbait terhadap RSG. RSG juga masih coba untuk memberikan cara tentunya untuk bisa memancing keributan karena Orange Esports sudah mulai colek-colek dari Lordnya ditarik ke daerah teritorial dari arah Orange Esports. Namun observasi masih tetap terlihat dari RSGPH mengarah ke area objektif tersebut tapi masih belum memberanikan dirinya untuk maju ke edge. Tapi Nats juga fokus terhadap objektif bottom lane karena tim untuk saat ini. Mancing. Nah itu dari depan sana. Ini kalau misalnya light-nya dilepasin ini bahaya banget loh. Udah kelihatan light di bus. Ford juga tahu ada di sana. Dan Man ada di sana dan nampaknya para pemain dari tim RSGPH mereka bakal coba untuk team fight karena apa? Lihat Esmeralda-nya mendekat. Light berhasil mendapatkan satu dan ini dia yang udah gue bilang. Nats mendekat. Team fight bakal coba diadakan. Berhasil mendapatkan satu. Satu harus recall supaya tidak bisa ada split pusher dari seorang Moskov. Nats mengcutting. Tapi di sisi lainnya Demon Cat DKK tidak mau melepaskan pandangannya terhadap Bapak Lord yang terhormat. Nats survive. Nats mencoba untuk menyelamatkan diri seorang diri. Aqua is coming. Mencoba mengejar seorang Valens. Valens masih mau lebih. Ingat Valens gak punya flicker. Dan sekarang belakang. Aqua. Dapatkan light. Light di depan sana. Mencoba untuk diselamatkan. Langsung mau Starboard. I'm offended. Valens ter-take down. Oh my god. Ini bencana. Lihat. Memaksakan keadaan. Tidak mundur ke arah belakang. Terhadap seorang Aqua. Lolita akan menjadi korban selanjutnya. Ini bisa dibilang sesuatu langkah yang salah. Oh my god, Orange Esports mereka harus kehilangan 3 pemain di area tersebut dan menumbangkan 3 hero mereka. RSG langsung memanfaatkan potensi. Kalau mereka tim RSG sudah memegang momentum, ini jarang banget kelepas. Itu dia yang sudah gue Jarang bilang cukup berbahaya. Lihat di depan sana. Ada aja para pemain tim RSGPS mereka pede banget dan kali ini berbeda dengan sebelumnya. Kali ini mereka mencoba untuk menggerogoti sedikit demi sedikit turret, mencoba untuk mendorong semua base turret yang dimiliki Gary nggak boleh memaksakan untuk mencoba menumbangkan siapapun di sana kecuali seorang Cecilion kalau menurut gue. Ya, benar. Kalau bukan Cecilion dia tidak boleh overcommit. Yes. Karena Cecilion lah yang mereka harus perhatikan untuk kali ini. Benar. Karena Cecilion yang bisa menggendong permainan dari tim RSGPS. Lihat kali ini Light bakal coba untuk memotong Valens. Bakal jadi benar I'm offended. Oh my god. And Bad change. impact. Dan bahkan ada di depan sana tapi lihat Fanny-nya. Kasut karena yang salah. With the treasure save the day. Dan bahkan Aqua masih dengan satu bad impact-nya. Satu tamparan. 2 tamparan. Hilang di depan sana. That's for everybody. Dan bahkan di depan sana Gary seorang diri sana menemani dan bahkan Pon tumbang juga. Ini bencana. Tersisa seorang Gary bersama dengan seorang Man mundur ke arah belakang. Gary mencoba untuk menghindari peluru yang dikeluarkan dari seorang Batrix. Tapi ternyata nampaknya Ace. RSGPS. Akankah you take the game? Akankah what epic comeback? Dan menuju ke arah base turret. Gak boleh apapun yang terjadi. Dan what the epic comeback from RSGPS. RSGPH take the game kita yang kedua kali ini dan bahkan Orange Esports nggak bisa melakukan mitigasi upaya untuk menangani bencana yang ada di depan mata mereka. Kita bisa lihat di mana RSGPH mereka bisa langsung fokus ke arah base turret yang dimiliki dan bahkan bisa langsung strike boost. Ini dia bagaimana mereka seneng banget untuk bisa mengembalikan keadaan karena tadi potensial